Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa pada pagi hari ini dengan Bapak pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini Bapak ingin menerangkan tentang transformasi dengan materi perkalian atau dilatasi dan perputaran atau rotasi. Baik, anak-anak, perhatikan penjelasan dari Bapak dengan baik sehingga kalian akan bisa mudah memahami materi kali ini. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Kalau kalian lihat gambar di layar, ada 3 segitiga, segitiga ABC, segitiga A aksen, B aksen, C aksen atau A1, B1, C1, segitiga A2, B2, C2. Kalau kalian lihat, maka segitiga itu diperbesar dan diperkecil. Artinya berarti segitiga itu dilatasikan dengan titik pusat 0,0. Sekali lagi, dengan titik pusat U 0,0. Untuk bisa menjadikan segitiga ABC menjadi A3, B3, C3, itu berapa skalanya? Dan juga begitu, dari segitiga ABC menjadi diperkecil sehingga menjadi A1, B1, C1. Maka untuk lebih paham, kalian simak berikut ini. Didilatasikan terhadap titik pusat U 0,0 dengan faktor skala 2. Contoh soal bagaimana titik koordinat yang didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Kalau Bapak punya titik A 2,1 didilatasikan terhadap titik pusat U 0,0 dengan faktor skala 2, maka nanti bayangan A terletak di A aksen dengan titik koordinat 4,2. Artinya apa? Kalau kalian lihat gambar itu, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa jarak titik pusat U 0,0 terhadap A aksen besarnya 2 kali dari jarak titik pusat U 0,0 terhadap titik A. Kenapa demikian? Karena faktor skalanya 2. Jadi maka jaraknya 2 kali dari jarak titik pusat terhadap titik asal. Sekarang kalau Bapak punya titik negatif 2,2 didilatasikan terhadap titik pusat U 0,0 dengan faktor skala 2, maka bayangannya nanti
di titik B aksen dengan koordinat negatif 4,4. Sama jarak titik 0,0 terhadap B aksen 2 kali dari jarak titik 0,0 terhadap titik B. Faktor skalanya 2 positif, maka searah dari titik pusat ke A, kemudian dilanjutkan titik pusat ke A aksen, searah. Karena faktor skalanya positif, yaitu 2. Nah, dari 2 contoh itu, maka kita bisa menyimpulkan kalau ada titik-titik koordinat E, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2, maka nanti bayangannya adalah mempunyai titik-titik koordinat 2 kali X, 2 kali Y. Sekali lagi, apabila titik-titik koordinat yang didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2, maka nanti titik bayangan koordinatnya adalah 2 kali X, 2 kali Y. Kenapa 2 kali? Karena faktor skalanya 2. Kalau nanti faktor skalanya 5, berarti ya 5 kali X, 5 kali Y. Gampang kan anak-anak? Oke. Kita lanjutkan dengan didilatasikan terhadap titik pusat U 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Kalau tadi faktor skalanya positif, sekarang faktor skalanya negatif. Titik pusatnya sama, yaitu 0,0. Maka kalau Bapak punya titik koordinat 2,1 didilatasikan terhadap titik pusatnya 0,0 dengan faktor skala negatif 2, maka bayangannya nanti terletak di titik A aksen dengan titik koordinat negatif 4, negatif 2. Seperti tadi, jarak titik O atau titik pusatnya 0,0 terhadap A aksen itu sama dengan 2 kali jarak titik pusat 0,0 terhadap titik asal A. Yang membedakan adalah karena faktor skalanya negatif 2, maka arahnya berlawanan. Kalau yang pertama tadi arahnya searah. OA dengan O aksen itu searah. Sekarang kalau faktor skala negatif, maka OA dan O aksen berlawanan. Paham ya? Iya. Nah, bagaimana kalau kita punya titik B negatif 2,2 didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala negatif 2, maka nanti bayangannya adalah di B aksen dengan titik koordinat 4, negatif 4. Sama kalau kita lihat titik 0,0 sebagai titik pusatnya terhadap B aksen itu sama dengan 2 kali jarak titik pusat 0,0 terhadap B. Kenapa 2 kali? Karena faktor skalanya 2. Nah, karena negatif, maka arahnya berlawanan. Semakin jelas ya anak-anak ya. Nah, dari
dua contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap titik-titik koordinat E, Y apabila didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala negatif 2, maka nanti titik koordinatnya adalah negatif 2 kali X, negatif 2 kali Y. Negatif 2 kali X, negatif 2 kali Y. Kalau faktor skalanya negatif 5 gimana Pak? Ya negatif 5 kali X, negatif 5 kali Y. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang dengan didilatasikan terhadap titik M 5,3 dengan faktor skala 2. Berbeda dengan dua contoh yang terdahulu, bahwa kalau dua contoh terdahulu didilatasikan terhadap titik pusat yaitu 0,0. Nah sekarang titik pusatnya titik M yaitu 5,3. Faktor skalanya 2. Maka kalau Bapak punya titik koordinat 2,1 didilatasikan terhadap titik M 5,3, maka dengan faktor skala 2 nanti mengakibatkan titik bayangan A yaitu A aksen dengan titik koordinat negatif 1, negatif 1. Sama seperti dua contoh yang terdahulu, bahwa jarak M terhadap A aksen 2 kali dari jarak M terhadap titik A. Kenapa 2 kali? Karena faktor skalanya 2. Kalau faktor skalanya 3 bagaimana Pak? Ya berarti 3 kali jarak dari titik pusatnya terhadap titik asal. Nah sekarang Bapak punya contoh yang kedua, yaitu titik B dengan titik koordinat 0,3. Kalau didilatasikan terhadap titik M 5,3 dengan faktor skala 2, maka bayangannya terletak di titik B aksen dengan titik koordinat negatif 5,3. Sama juga kalau kita lihat bahwa jarak titik pusatnya yaitu titik M terhadap B aksen 2 kali jarak titik pusat M terhadap titik B. Nah, dari dua contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap titik koordinat E, Y apabila didilatasikan terhadap titik M 5,3 dengan faktor skala 2, maka nanti bayangannya X aksennya adalah 5. 5 kenapa? Karena titik M-nya X-nya 5 ditambah 2. 2-nya apa? 2-nya karena faktor skalanya 2 kali X dikurangi 5. X-nya yaitu titik A, titik koordinat A, X-nya adalah 2. 2 dikurangi 5 negatif 3. 2 kali negatif 3 negatif 6. 5 tambah negatif 6 negatif 1. Nah sekarang kalau Y-nya, maka Y aksennya nanti sama dengan 3. 3 kenapa? Karena titik pusat M
Sebagai titik pusat di dilatasinya adalah 3, maka 3 ditambah 2. 2 adalah faktor skalanya. Kali Y, berarti Y-nya nanti adalah 1. Karena titik A-nya Y-nya 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 berarti sama dengan negatif 2. Negatif 2 kali 2 negatif 4. Negatif 4 tambah 3 negatif 1. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kalau ada titik-titik koordinat yang didilatasikan terhadap titik M 5,3 dengan faktor skala 2, maka bayangannya nanti aksennya adalah 5 ditambah 2 kali X kurangi 5. 5 adalah titik M-nya, titik pusat dilatasinya, yaitu X-nya 5. 2 adalah faktor skalanya. Juga begitu Y. Y sama dengan 3 ditambah 2 kali Y dikurangi 3. 3 adalah titik pusat dilatasinya, yaitu titik M, Y-nya 3. Faktor skalanya 2. Maka Y aksennya nanti 3 ditambah 2 kali Y dikurangi 3. Nah, paham anak-anak? Alhamdulillah kalau paham, walaupun perlu perhatian yang serius. Baik, kita lanjutkan materi berikut, yaitu tentang perputaran atau rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui titik pusat dan sudut tertentu. Lihat dalam gambar itu, segitiga ABC diputar sejauh 135 derajat dengan titik pusat 0,0. Diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 135. Artinya berarti sudut putarnya adalah 135. Nah, kalau diputar searah jarum jam, misalkan diputar searah jarum jam 135, berarti diputar dengan sudut negatif 135. Jadi yang perlu kalian ingat adalah itu. Kalau diputar searah jarum jam, maka berarti dengan sudut putar negatif. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam, maka sudut putarnya nanti positif. Baik, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama adalah dengan rotasi 90 derajat. Artinya kalau positif berarti berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Sekali lagi diingat-ingat, kalau berlawanan arah berarti sudut putarnya positif. Kalau searah berarti sudut putarnya negatif. Nah, sekarang kalau Bapak punya titik A di koordinat 2,1 diputar atau rotasi dengan 90 derajat, yaitu yang berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, maka bayangannya nanti berada di A aksen
dengan titik koordinat negatif 1,2. Jadi caranya adalah hubungkan titik A dengan titik pusat, kemudian kalian ukur dengan busur sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan itu ke kiri, kalau searah berarti ke kanan. Maka nanti menempati titik A aksen di negatif 1,2. Yang perlu kalian perhatikan, jarak titik pusat terhadap A harus sama panjangnya jarak titik pusat terhadap A aksen. Sekarang kalau Bapak punya titik B negatif 4, negatif 3, nah, diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat 0,0, maka mengakibatkan B aksennya atau bayangannya terletak di titik koordinat 3, negatif 4. Maka dari dua contoh yang tadi kalian perhatikan, yaitu titik A dan B, maka bisa disimpulkan titik-titik koordinat E, Y diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat 0,0, maka mendapatkan bayangan dengan titik-titik koordinat adalah min Y, X. Jadi tinggal dibalik, Y-nya jadi berlawanan. 2,1 kita lihat contoh A, titik A. 2,1 menjadi 1 pindah menjadi X menjadi Y. Y-nya menjadi lawannya, berarti 1 jadi lawannya negatif 1, 2 tetap 2. Nah, rotasi 90 derajat dengan titik pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam itu sama hasilnya kalau kita merotasikan negatif 270 derajat atau searah jarum jam. Kenapa? Karena kalau satu putaran 360. Jadi kalau 90 sisanya berikutnya adalah 270. Jadi yang perlu kalian ingat adalah rotasi dengan 90 berlawanan arah jarum jam itu hasilnya sama dengan merotasikan dengan besar sudut negatif 270, yang artinya searah jarum jam. Gimana? Paham? Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan merotasikan dengan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Kalau Bapak punya titik koordinat 2,1 diputar sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka menghasilkan titik koordinat bayangan yaitu A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Sekarang kalau Bapak punya titik B negatif 4,5 diputar sebesar 180 berlawanan arah jarum jam, maka nanti mendapatkan titik bayangan di B aksen dengan titik koordinat 4, negatif 5.
Jadi kalau kalian lihat sama dengan yang terdahulu, bahwa jarak titik pusat 0,0 terhadap titik asal harus sama dengan jarak titik 0,0 terhadap titik bayangan setelah diputar sebesar 180. Dari titik A dan B, maka kita bisa juga menyimpulkan bahwa koordinat E, titik koordinat E, Y apabila diputar 180 berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, maka titik koordinatnya adalah min X, min Y. Jadi tetap cuman lawannya min X, min Y. Dirotasikan 180 sama dengan dirotasikan 180 searah maupun berlawanan. Jadi maka dirotasikan 180 atau min 180 sama. Selanjutnya dirotasikan 270 derajat berlawanan arah jarum jam, karena positif artinya itu berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat yang sama yaitu 0,0. Kalau Bapak punya 2,1 diputar 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka nanti mempunyai bayangan di A aksen dengan titik koordinat 1, -2. Bapak punya titik B, B dengan titik koordinat -4,5 diputar sebesar 270 berlawanan arah jarum jam, maka nanti mempunyai bayangan di B aksen dengan titik koordinat 5,4. Dari titik AB maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik-titik koordinat E, Y apabila dirotasikan 270 berlawanan arah jarum jam, maka nanti mempunyai bayangan dengan titik-titik koordinat Y, min X. Tukar tempat, Y-nya jadi X, X-nya jadi Y, cuman X-nya nanti berlawanan. Kita ambilkan contoh A, 2,1, X-nya 2, Y-nya 1, maka bayangannya jadi 1 pindah jadi X, 2 pindah jadi Y. Tapi duanya berlawanan, positif jadi negatif. Nah, perputaran 270 dengan titik pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam ini sama dengan kalau kita memutar sebesar -90. Negatif 90 itu berarti searah jarum jam sebesar 90. Jadi saya ulangi lagi. Apabila kita merotasikan sebesar 270 berlawanan arah jarum jam, artinya sama dengan kita memutar 90 derajat searah jarum jam. Nah, kalau searah berarti negatif 90. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang didilatasi dan rotasi? Alhamdulillah. Walaupun dengan perjuangan yang sangat hebat, kalian harus fokus memperhatikan video pembelajaran yang Bapak buat ini. Baik, seperti biasa untuk memperkuat pemahaman kalian terhadap materi
ini, yaitu dua materi sekaligus, yaitu dilatasi dan rotasi, maka Bapak membuat soal dalam bentuk Google Form sebagai latihan tugas kalian. Bapak tidak membuat soal yang dikerjakan di buku tugas. Seharusnya minggu ini kalian mengerjakan buku tugas, tapi Bapak mencoba kalian untuk mengerjakan di Google Form. Kenapa? Karena kalau kalian di buku tugas waktunya terlalu lama, 1 minggu, bahkan nanti 2 minggu berikutnya baru dikumpulkan. Bapak mencoba untuk kalian bisa mengerjakan dengan jangka waktu yang cepat. Silakan kamu coba, tidak usah tergesa-gesa. Kamu perhatikan, kalau lupa ya sambil membuka videonya lagi atau sambil membuka buku paketnya, sehingga kalian akan benar-benar bisa mendapatkan nilai maksimal di materi ini. Itu saja dari Bapak. Tetap semangat belajar dalam masa pandemi ini, walaupun dalam keterbatasan. Semoga kalian diberikan kesehatan sehingga kalian dapat melalui pembelajaran ini dengan baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.